Adapun pidato selanjutnya yang akan ditampilkan oleh Firqa 10. Para peserta untuk membuka persilakan. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafar dari utusan Firqa Raudatul Jannah, Firqa 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat. Saya beri pantun dulu. Kepala botak, gigi ompong, yang semangat dong. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang kita muliakan, yang semoga dimuliakan, yaitu Kiai Haji Ustadz Salahuddin Asy-Syarqawi selaku Mudir Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Dan yang saya muliakan lagi, Kiai Ustadz Zainuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan saya dan adik-adik kelas saya. Yang pertama-tama, marilah yang paling utama, tak lupa kita panjatkan. Panjat di sini bukan panjat apa, bukan panjat pinang, bukan panjat pohon, dan bukan juga panjat tiang. Tapi panjat di sini ialah panjat rasa puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpah nikmatnya lah kita bisa berkumpul di Masjid Kumpe Darut Tauhid yang insya Allah dimuliakan Allah. Langkah yang kedua, tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana ia berani berkata, gunung-gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, padang pasir akan kulewati demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukaddimah lagi. Saya akan beri judul ceramah saya pada malam hari ini. Kalau kalian tahu atau tidak? Ya sudahlah, percuma saya beritahu kalian tidak tahu. Saya ulangi sekali lagi, kalian tahu atau tidak? Percuma saya bilang kepada orang yang tahu. Saya ulangi sekali lagi, kalian tahu atau tidak? Percuma saya bilang orang aneh.
Ketentraman dalam ibadah ialah apabila ibadah kita tidak ada yang mengganggu. Maka yang banyak mengganggu inilah ibadah kita menjadi rusak, hancur, hangus bagaikan aba'am mansurah, debu yang terbang. Kalau sudah macam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari sama-sama kita kenal apa saja yang mengganggu kita dalam beribadah. Dikatakan oleh Imam Ghazali, yang mengganggu kita dalam ibadah ada 4 macam, yang mana kesempatan hari ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama apa? Wanita. Nah, yang ini harus kita benar-benar pahami supaya otak kita tidak teringat oleh wanita saat kita beribadah. Bukan wanita yang mengganggu kita dalam sholat, tapi coba kita pikir, dialah yang pertama kali yang mengganggu kita dalam beribadah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang wanita dulu. Pada zaman dahulu ada seorang muslim yang tugasnya sebagai tukang azan di sebuah masjid. Setelah ia sholat, ia melihat wanita Nasrani yang cantik sekali. Rambutnya hitam, kulitnya putih seperti susu. Setelah hari yang kedua, ia lewat lagi wanita tersebut, dan si tukang azan itu lalu menghampirinya. Dan si tukang azan itu mengatakan bahwa dia cinta kepada wanita tersebut. Dan tidak hanya si tukang azan itu yang mengatakan, tetapi wanita itu mengatakan juga. Rupanya cinta si tukang azan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta si tukang azan itu bagaikan lempar kayu langsung disambut. Lalu apa kata wanita tersebut? Abang pergi dulu ke rumah orang tua saya. Lalu keesokan harinya ia langsung pergi ke rumah orang tuanya tersebut. Lalu ia meminta kepada orang tuanya untuk wanita yang ia cintai menjadi istrinya. Apa kata bapaknya? Apa kata bapaknya? Baiklah, kamu tahu kan apa yang Baiklah, kata bapaknya, kamu tahu kan apa yang anak saya pegang agamanya? Tahu. Jadi kami minta kamu memeluk agama kami. Kalau cinta sudah mendongnya, mau tidak mau harus mau. Lalu si tukang azan itu langsung pamit untuk pulang. Setiba ia datang di rumah, ia langsung jatuh sakit, dan dikarenakan sakit ia langsung meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, an-nisa'u habailus syaitan. Wanita itu adalah tali syaitan. Kalau cinta mati sama wanita, tidur tak nyenyak, makan tak enak, gak ada uang, rambut merasa botak karena rambut belum berminyak. Kalau pacar manggil lari terenggak-enggak, kayak seekor katak dimakan biawak. Pokoknya baju harus mau baru, seperti bunga tidak tinggal di dalam kelopak. Kalau dipanggil emak, nah, sikona, kaki lu mak lagi main game. Coba kalau pacar manggil, sayang sini sayang, iya sayang. Kalau ditegah berani nerjang bapak, disepak dan ditendang. Puasa tidak, sholat tidak. Inilah ciri-ciri orang yang tidak tahu beribadah. Carilah wanita yang tahu dengan agamanya. Susah payahnya mencari agama bagaikan gagak yang berwarna putih. Sebagaimana orang Arab mengatakan, al-mar'atu sholihatu kal ghurabil abyad. Wanita yang soleha itu bagaikan gagak yang putih.
Kalau sudah cinta, jangankan mau sholat sebelum maghrib langsung meloncat, isya minggat, subuh lewat, zuhur telat, asar gak sempat-sempat. Apalagi ngaji, ogah amat. Yang kedua, harta. Inilah yang mengganggu kita, dalam beribadah. Kedua, inilah yang mengganggu kita dalam beribadah. Banyak bermacam orang cara mencari harta benda. Ada yang ke dukun, ada yang kuburan, ada yang ngepet, ada yang merampok, ada yang mencuri. Saudara-saudara kaum muslimin calon hormat yang saya hormati, maka dari inilah yang saya bisa dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Saya cakap payah-payah, Anda duduk susah-susah. Sebelum saya mengakhiri salam saya beri pantun. Pak Somad jualan tomat di hari Sabtu. Kalau Dewan Juri mau selamat, beri saya juara 1. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.